Welcome back. We are joined today. Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Einar Tangen, peneliti senior di Taihei Institute dan Saigi, untuk membahas apa yang sedang terjadi di Asia dan Iran, serta bagaimana isu-isu ini saling bertahan. Terima kasih telah bergabung kembali. So, thank you for coming back on. Thank you for having me. Sorry that we have to meet. Terima kasih sudah mengundang saya. Saya menyesal kita harus bertemu dalam keadaan seperti ini. Ini situasi yang menyedihkan, aneh dan menyedihkan. Seperti yang kita bicarakan sebelum mulai, ada orang-orang yang bertindak tanpa tahu apa mereka melakukannya, apa yang akan mereka dapatkan, atau bagaimana cara keluar darinya. Sungguh tidak bisa dipercaya. It's just unbelievable. Well, I thought if we start off with a bit wide. Saya pikir kita akan mulai dengan gambaran yang sedikit lebih luas sebelum membahas bagaimana hal ini diterima di Asia atau bagaimana dampaknya terhadap Asia. Saat berada di Beijing, bagaimana orang-orang di sana dan Anda sendiri memahami perang ini? Mengapa Amerika Serikat terlibat? Dan bagaimana memahami kebijakan Iran dalam semua ini? How do you make sense of the Iranian policies? Okay, so there's a lot to unpack here. Baik, jadi ada banyak hal yang perlu dibahas di sini. Itu tergantung pada siapa yang kamu ajak bicara dan sejauh mana mereka mempelajari hal ini. Beberapa orang yang saya ajak bicara mengatakan, lihat, ada dua garis waktu yang berperan di sini. Oh, sebenarnya tiga. Yang pertama dimulai pada tahun 1996 ketika Richard Perle menerbitkan laporan berjudul A Clean Break. Ia memberikannya kepada Netanyahu, dan laporan itu menjabarkan bahwa masa depan Israel seharusnya tidak didasarkan pada solusi dua negara, kompromi atau upaya untuk menegosiasikan penyelesaian damai, melainkan pada upaya aktif untuk melemahkan semua negara di sekitarnya demi membangun dominasi. Dan pada dasarnya itulah yang terjadi, meskipun Netanyahu secara terbuka mengatakan, oh ya, saya tidak akan mengikuti itu. Netanyahu said publicly, "Oh well, I'm not going to go along with that." But for 30 years, he's been claiming that Iran has. Selama 30 tahun, dia terus mengklaim bahwa Iran memiliki senjata nuklir, atau akan memilikinya dalam 2 minggu, 2 hari, 2 bulan, dan seterusnya. Dan hal itu sangat konsisten. Apa yang diwakili Iran bagi Israel? Nah, setelah kejatuhan Shah, Iran menjadi sangat agresif terhadap Israel. Mereka mengangkat isu Palestina dan berkata, kalian adalah musuh. Dan itulah yang menjadi panggungnya. Israel tidak mampu menyerang Iran. Ada 7,5 juta orang Yahudi, 92 juta orang Persia atau Iran, dan jarak mil di antara mereka. Jadi tidaklah realistis untuk menempatkan pasukan di darat dan melakukan sesuatu dengan niat serius. Mereka selalu membutuhkan dukungan AS untuk hal itu. Dan pertanyaannya adalah bagaimana AS terlibat di sana. Beyond their side on this, and the question is how to get the U.S. there. Obviously, he was crying wolf all the time over. Jelas sekali, dia terus-menerus membesar-besarkan ancaman soal nuklir itu. Namun, para presiden di Amerika Serikat sangat enggan terlibat dalam perang dengan Iran, yang merupakan negara maju, peringkat ke-17 terbesar di dunia, berdasarkan jumlah penduduk dan juga luas wilayah. Negara itu sangat sulit untuk diserang. Seperti yang terlihat dalam perang Iran-Irak, mereka memiliki pegunungan yang pada dasarnya mengelilingi negara tersebut. Begitu memasuki wilayah pegunungan itu, situasinya menjadi mimpi buruk. Sangat sulit untuk bergerak dengan kendaraan, tank, dan pasukan, tempat yang sempurna untuk penyergapan dan hal-hal semacam itu, mirip dengan Afghanistan. Jadi, garis waktunya di sana adalah bahwa Donald Trump sedang menghadapi masalah nyata dengan berkas Epstein, kegagalan kebijakan domestiknya, korupsi yang terang-terangan, daftarnya terus berlanjut. Corruption, the list goes on. And his typical response is to try to divert. Dan tanggapannya yang khas adalah mencoba mengalihkan perhatian. Ia melakukannya setiap hari, masuk ke kantor melemparkan apa yang saya sebut kucing mati dan kelinci putih, dan pers dengan patuh menatap kucing mati di atas meja dan berkata, oh, itu apa? Lalu mereka mengikuti kelinci-kelinci itu berkeliling ruangan saat melompat. Itulah kebohongan, ketidakbenaran, pernyataan keterlaluan yang dilontarkan. Tapi itu tidak berhasil sampai di Venezuela. Saat itulah ia benar-benar berhasil mengalihkan narasi dari Epstein, meskipun hanya untuk sementara waktu. Jadi ia diyakinkan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan Netanyahu, ingat berada di tengah bulan itu, hanya 2 minggu sebelum invasi, atau apapun sebutanmu, serangan itu.
to the invasion or attack, whatever you want to call it. He was at the White House for 4 days. Dia berada di Gedung Putih selama 4 hari, merencanakan, dan mereka sudah menetapkan tanggal ketika mereka berniat untuk bergerak. Trump diyakinkan oleh Netanyahu, mungkin juga oleh Hegseth dan orang-orang di sekitarnya, bahwa mereka bisa masuk ke sana, melakukan serangan pemenggalan, dan hasilnya akan seperti di Venezuela. Dia akan menjadi pahlawan, menorehkan pengaruhnya di dunia. Satu-satunya masalah yang dia hadapi adalah CIA mengatakan, tidak, itu bukan yang akan terjadi. Pertama-tama, tidak ada ancaman yang akan segera terjadi. Dia belum mempersiapkan Amerika Serikat untuk menghadapi ancaman semacam itu. Bahkan di Irak, yang sepenuhnya fiktif, mereka setidaknya meluangkan waktu untuk membangkitkan opini publik Amerika agar percaya bahwa mereka akan diserang oleh Irak yang memiliki senjata nuklir. Dalam kasus ini, mereka tidak melakukan hal itu. Militer juga mengatakan kepada mereka, ini tidak bisa dilakukan. The military also told them, so this is a no-go. We don't have the wherewithal to do this. Kita tidak memiliki kemampuan lakukan ini. Ini soal matematika sederhana. Kita memiliki sejumlah waktu tertentu, dan kita memiliki cukup banyak rudal serta sistem penangkal untuk melindungi diri dari sejumlah rudal tertentu. Dan omong-omong, Iran memiliki 10 kali lipat jumlah rudal itu. Jadi jika mereka mulai menembaki kita harus mundur. Atau aset kita akan tenggelam. Atau pangkalan kita akan hancur. Jadi itu adalah 2 garis waktu. Garis waktu terakhir adalah Iran sendiri. Iran berada dalam situasi di mana, selama 20 tahun terakhir, mereka telah mengantisipasi serangan dari Amerika Serikat. Mereka sempat melakukan pemanasan selama serangan 12 hari tahun lalu. Dan pada dasarnya mereka telah menyesuaikan cara merespons secara asimetris terhadap situasi militer ini. Dan mereka menemukan, apa yang kita miliki? Kita tidak bisa melawan AS secara langsung dalam hal kekuatan militer dan hal-hal semacam itu, tetapi kita bisa menahan mereka. Kita bisa menunda, dan selama kita menunda, kita akan menutup Selat Hormuz, yang tentu saja, seperti yang semua orang tahu, menangani 20% dari ekspor minyak dunia. Hal itu akan berdampak menghancurkan bagi semua pihak yang terlibat. Dan disitulah Tiongkok melihat situasi ini. Mereka berkata, baiklah, Israel bisa mencegah bagi Israel dan Amerika. Sekarang, mereka mengetahui apakah pernah ada rencana keluar. Sekarang tampaknya Netanyahu berpikir bahwa melibatkan AS, bisa menarik mereka dalam semua perang berakhir. He could get them there in a kind of forever war, and then Israel could kind of sit back and Dan kemudian Israel bisa sedikit bersantai dan menyaksikan kehancuran Iran, penghancuran secara bertahap. Dan karena itu ancamannya akan berkurang. Saya tidak setuju dengan mereka. Saya pikir bagian-bagian dari negara yang terpecah bisa menjadi sangat radikal dengan mudah, dan permusuhan alami mereka akan tertuju pada Israel. Jadi, saya pikir mereka, dan juga dalam kasus Gaza serta tindakan semacam ini, memastikan bahwa Israel akan menjadi sasaran serangan oleh organisasi teroris, baik yang baru untuk masa mendatang. Lalu, ke depan, apa yang sedang dipikirkan Tiongkok ketika mereka melihat kerusakan ekonomi? Selama 2 bulan terakhir, Tiongkok telah meningkatkan, mereka pasti punya firasat bahwa AS dan Israel akan menyerang pembelian minyak tambahan sebesar 16%. Menurut berbagai perkiraan, mereka memiliki sekitar 10%, hampir 1,1 miliar barel cadangan minyak. Namun cadangan akan habis, dan itulah masalahnya. Ini hanya soal waktu. Tiongkok sedang berusaha mencari tahu apakah perang ini akan berlangsung selama bertahun-tahun, atau hanya beberapa minggu lagi. Tidak ada yang tampak tahu. Donald Trump jelas juga tampak tidak tahu. Masalahnya sebenarnya terkait dengan perhitungan ini. Jumlah rudal yang dimiliki Iran lebih banyak daripada jumlah rudal pertahanan yang kita miliki. Anda bisa melihat mereka memindahkan rudal dari Korea Selatan, yang membuat Korea Selatan sangat tidak senang demi melakukan hal itu. Mereka tidak akan memiliki pilihan lain. Dan hal itu menimbulkan banyak persoalan. Di mana rudal-rudal itu akan diganti?
bunch of issues. Where are these going to be replaced? And do they think that China is going to sell them? Apakah mereka benar berpikir bahwa Tiongkok akan menjual kepada mereka logam tanah jarang yang diperlukan untuk memproduksi jenis rudal dan senjata seperti ini? Saya rasa tidak. Amerika Serikat sedang menggali lubang yang dalam untuk dirinya sendiri. Trump menanggapinya dengan kadang bersikap agresif, mengatakan bahwa dia akan menumpas semua orang dan mengeluarkan peringatan bahwa dia akan bertindak sangat keras jika mereka melakukan ini atau itu. Lalu kemudian berkata, kemenangan, kita akan segera keluar dari sini. Saat ini, tidak ada jalan yang jelas. Karena bahkan jika Amerika Serikat pergi 5 menit dari sekarang, semuanya belum selesai. Iran tidak mempercayai Amerika Serikat. Talmer negara itu menggunakan negosiasi damai, itu tulus sebagai dok untuk melakukan serangan. Akamitnya, embert tidak berketika vat dathler with tas tidur zing baking sketty. U.S. as it is currently put together. What they're interested in is seeing a U.S. Yang mereka inginkan adalah melihat Amerika Serikat yang kini sangat melemah, duduk di meja perundingan dan bersikap rasional, serta masuk akal tentang bagaimana hal ini akan diselesaikan. Pemimpin tertinggi mereka, yang juga merupakan pemimpin agama mereka, telah terbunuh bersama banyak orang lainnya. Ini bukan sesuatu yang akan hilang begitu saja. Ia telah menjadi martir. Ia berusia 86 tahun dan tewas di kompleksnya bersama beberapa anggota keluarga. Sekarang, salah seorang tuagi uata, yuda pemimpin terbujuring mau, dan ia sedadakan bahwa ada inspektoran liar berkal ada senjata nuklir, dan mamet senukam berdangs butir. Situasi the trank prot. Semitur se tinjor selmal. The situation is rapidly deteriorating. It has involved the Middle East. China has partners with all of them. China memiliki kemitraan dengan mereka semua, dan itu mengancam pasokan mereka. Kemungkinan besar mereka akan beralih ke Rusia, tetapi semua orang juga akan beralih ke Rusia. Mereka akan melakukannya. Saat ini, Iran mengatakan $200 per barrel. Kita sebenarnya berada di kisaran $100. Namun, seiring waktu berjalan dan cadangan mulai habis, Anda akan melihat angka itu naik ke kisaran antara $200 dan $300. Itu 4 hingga 5 kali lebih tinggi. Dan saya tidak asal menyebut angka, lihat saja kembali ke tahun 1973. Antara 7% hingga 9% dari minyak dunia yang tersedia terputus oleh apa yang kemudian menjadi OPEC, dan hal itu menyebabkan harga per barrel naik 4 kali lipat. Jadi $10 pada suatu hari menjadi $40 pada hari berikutnya. Jika hal seperti itu terjadi sekarang, dan waktu itu hanya 7% hingga 9%, kita sedang membicarakan sekitar 20%. $10 one day was $40 the next. If you have that here in things now, that was only 7 to 9%. You're taking 20%. Oil is not something you can do without. Minyak bukanlah sesuatu yang bisa kamu abaikan. Jika kamu mengoperasikan pesawat, kamu tidak bisa berkata, saya akan menjalankannya dengan udara atau bahan bakar alternatif. Ya, kamu bisa membuat bahan bakar dari jagung dan sejenisnya, tetapi itu membutuhkan proses yang sangat besar, dan saat ini jumlahnya tidak cukup untuk dilakukan. Jadi hanya ada sedikit alternatif. Jika kamu mengoperasikan truk, kamu membutuhkan solar, dan hal ini akan memengaruhi negara-negara di seluruh dunia. It's routine beat, untuk try memiliki dan tidak terbandik. Namun dosa sepanjang, dampaknya tidak akan sangat besar. Kita sudah 20 juta for the sungkri. Over 20 million barrels a day. That kind of capacity. Kapasitas seperti itu tidak ada. Itu tidak bisa ditingkatkan begitu saja. Trump sudah diberitahu oleh para pelaku fracking di Amerika Serikat bahwa kita tidak bisa menutup kekurangannya. Kita mungkin bisa meningkatkan produksi 1, 2, atau 3 juta barrel. Tapi kita tidak akan pernah mencapai 20 juta. Dan itu akan memakan waktu. Lalu ada biaya logistik. Jadi hal ini akan memicu krisis ekonomi yang secara harfiah bisa menyebabkan depresi global. Itu tidak bersuara kok. Itu tidak break betul new. Tiongkok mungkin itu posisi berburst dan break dan berkat forward. Rather than brains tong. Position than most because it's the low-cost provider to the extent that you have to have things. Sejauh Anda harus memiliki barang-barang tertentu, Anda akan membelinya dengan harapan mendapatkan harga serendah mungkin. Jadi Tiongkok memiliki keunggulan di situ. Namun, kekacauan global yang akan timbul ketika ekonomi runtuh
akan terjadi kerusuhan sipil ketika orang-orang mencoba menyalahkan satu kelompok atau kelompok lain, atau situasinya berubah menjadi semacam permainan, kalau bukan aku, maka kamu, yang bersifat zero sum. Ini adalah masa-masa berbahaya. Itu bukanlah akhir dari semuanya. Masalahnya di sini adalah bahwa ada dua negara bersenjata nuklir. AS dengan sekitar 5.000 hulu ledak, dan Israel yang tidak menyatakannya secara resmi memiliki antara 110 hingga 120 senjata nuklir. Israel sedang dihantam habis-habisan. 110 and 120 nuclear weapons. Israel is for the first time getting pummeled. It is suffering damage. Ini adalah kerusakan yang menyakitkan, dan ini bukan sesuatu yang diharapkan oleh rakyat Israel. Mereka mengira Iron Dome membuat mereka kebal. Mungkin ada 1-2 roket, mungkin ada korban jiwa di sana-sini, tapi tidak ada yang benar-benar serius. Sekarang mereka mengalami jenis perang yang selama ini mereka bawa ke negara lain. Bahayanya adalah ketika seseorang seperti Netanyahu, yang khawatir Amerika Serikat mungkin akan meninggalkan mereka, menyutai ciptaku iude ada alasan untuk melanjutkan nuklir. Jika itu terjadi, tergantung berapa banyak yang digunakan, konflik ini kan berubah dari konflik regional menjadi konflik global. Iran berada di persimpangan arus jet Eurasia, yang berarti kata itu berstat nuklis de buradif new para harfta the juburasli going. That nuclear is going to go literally around the world. It's going to hit all the stands. It'll affect India. Ini akan berdampak ke semua wilayah. Ini akan memengaruhi India, lalu memengaruhi seluruh daerah di sekitarnya dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Jadi akan terjadi perubahan iklim. Mereka memperkirakan sekitar 10% penurunan produktivitas dalam hal hasil panen. Akan ada perbedaan iklim yang ekstrem. Kekeringan di daerah yang biasanya mendapat hujan. Akan ada penyebaran racun dan hal-hal semacam itu. Sekarang, kekhawatiran Tiongkok adalah agar situasi tidak lepas kendali, bahwa harus ada cara untuk mengendalikan Netanyahu agar tidak melakukan hal ini. Ia jelas berada di bawah tekanan dalam negeri karena semua gugatan dan kasus pidana terhadapnya terkait tuduhan kriminalitas, pencurian, penipuan, dan sebagainya. Criminality and theft, deceit, etc. There has to be some sort of offer for him. Harus ada semacam tawaran untuknya. Jadi pada titik ini, Tiongkok mengatakan sudah waktunya untuk duduk di meja perundingan. Pertanyaannya adalah, apa yang harus ada di meja itu agar sesuatu bisa terjadi? Tidak ada pihak di Iran yang memiliki alasan untuk mempercayai Amerika Serikat. Duduk berhadapan dengan AS sama sekali tidak ada gunanya dari sudut pandang mereka. Namun jika Anda dapat mempertemukan kekuatan menengah regional, misalnya BRICS bersama dengan Turki, Mesir, dialog Israel, breaker imaginismo dan Israel ingin menggeledah membawa skui sangat berat. The consequences will be severe. You'll be cut off completely in terms of. Kalian akan terputus sepenuhnya dalam hal ekonomi dan negara kalian akan menderita. Tapi mereka harus memberikan imbalan. Dugaan saya, imbalan itu harus melibatkan Netanyahu dan Trump. Ini tidak akan tercatat dengan baik dalam sejarah dan juga tidak akan diterima dengan baik oleh rakyat. Selama kalian menang, kalian tak tersentuh. Begitu kalian kalah, segalanya menjadi sulit. Jadi mereka harus diberi semacam alternatif agar tidak dipenjara atau dituntut sebagai penjahat. Atau sestat tamchihil. Yuthesta seteru thinks ma lebih sebudisen, tevadian pari imaginatif, juga tidak terpermen, verheffers teralsui stumlet trades in berdepard. There has to be some way of keeping this from going nuclear. That's why I think that China has not. Itulah sebabnya saya pikir Tiongkok belum menutup pintu. Meskipun ada komentar yang sangat keras tentang Iran terhadap kunjungan Donald Trump. Karena mereka percaya satu-satunya cara untuk berurusan dengan Donald Trump adalah dengan tetap membuatnya duduk di meja perundingan. Membuatnya, kamu tahu, melihat hal-hal kecil, transaksi. Dia memahami transaksi. Dia tidak memahami janji. Witsuvichu ai miyakepari temek tidak katlot untuknya kemarin. Durahnya membiling bahwa Eri Sidbakin bertemu hari ini dan besok. Jadi saya pikir mereka akan mencoba terus berinteraksi dengan Chu dan mencari cara untuk mencegah perang yang keliru ini berubah menjadi kobaran besar yang secara harfiah bisa menghancurkan dunia. Literally ruin the world.
Saya pikir yang membuat semua ini begitu berbahaya adalah karena hal ini terjadi sebagai bagian dari fenomena yang lebih luas dan besar. Bukan hanya akhir atau perubahan tatanan dunia, akhir dari tatanan hegemonik, tetapi juga gambaran yang jauh lebih besar tentang berakhirnya dominasi Barat. Karena dalam keadaan seperti itu, ketika negara-negara, terutama kekuatan besar, merasa berada dalam posisi strategis serba atau tidak sama sekali, misdaad stimias diljukol dan menghau bediu. Aku di Amerika Serikat, dijuat sa upwik di milik mundur relatif, itu memulihkan hani as, mempermat metode tank domir. Jadi kamu tahu mereka bisa mencapai hal ini dengan membuat negara-negara seperti Iran berhasil, atau mereka akan menghancurkan negaranya sendiri. Jadi sekali lagi, mentalitas serba atau tidak sama sekali ini, dan tindakannya, bukan hanya retorikanya, mencerminkan hal itu juga. Dan memang, ini bukan hanya tentang Trump, Amerika Serikat, di bawah Biden juga. Kamu bisa melihat hal yang sama di Eropa sekarang, dalam konteks perang dengan Rusia, dengan Iran, dan mungkin dengan Tiongkok. Dan saya bahkan akan mengatakan hal ini juga meluas ke Israel, karena Israel telah memiliki strategi clean break sejak tahun 1996, atau setidaknya dokumen yang ditulis untuk Netanyahu, yang menyarankan bahwa perdamaian tidak seharusnya dicapai melalui kompromi dan negosiasi. Ini tentang mengalahkan para rival, cukup singkirkan mereka. Ada alasan mengapa saya pikir hal ini muncul pada tahun 96. Itu terjadi di awal era hegemonik. Dan mengapa Anda, jika didukung oleh hegemon dunia, harus membuat konsesi? Mengapa harus berkompromi? Pada dasarnya, Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau. Sekarang kita berada di akhir siklus itu. Hegemoni sudah berakhir. Unipolaritas sudah berakhir. Dan tampaknya orang-orang Israel kini berada dalam posisi itu. Entah ini adalah momen terakhir mereka, kesempatan terakhir untuk menyingkirkan Iran, atau mereka harus belajar bagaimana hidup berdampingan dengannya. Jadi sekali lagi, ini adalah momen strategis yang sangat berbahaya, di mana mereka memiliki kemauan untuk melakukan hal-hal yang benar-benar gila. Dan inilah mengapa saya pikir, seiring perang dengan Iran yang terus berlarut, situasinya juga menjadi berbahaya. Maksud saya, apa saja pilihan yang dimiliki AS saat ini? Upaya perubahan rezim melalui pemenggalan kepemimpinan telah gagal. Gagasan bahwa mereka bisa membuat tentara Iran runtuh tidak berhasil. Seperti yang dikatakan Trump, mereka sebenarnya tidak punya sasaran militer yang bagus lagi. Pasukan darat bukanlah pilihan yang realistis. Mereka tidak bisa mendapatkan proksi seperti halnya mereka bisa membuat Ukraina misalnya berperang. Mereka tidak punya itu di sini. Mereka juga tidak bisa mendapatkan Kurdi. Jadi yang tersisa sekarang hanyalah penghancuran untuk memaksa penyerahan. Tapi seperti yang Anda katakan, Iran berperang secara asimetris. Mereka harus menyerang pangkalan AS di negara-negara penghasil energi dan juga memblokir ekspor energi. Tapi ini, saya tidak melihat ada pihak yang mau mundur. Jadi bukan hanya perang yang panjang, tetapi juga perang yang akan terus meningkat dengan konsekuensi yang sangat tidak terduga. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, bagaimana dimensi keamanan ini akan memengaruhi Asia Timur? Karena kita sudah melihat bukan hanya sistem aliansi di Timur Tengah yang melemah, tetapi juga di Eropa dan kini di Asia Timur. Kita melihat rudal Taat dan Patriot ditarik dari Korea Selatan untuk dikirim ke Timur Tengah. Maksud saya, semua ini adalah gejala dari sistem hegemonik Arab yang sedang runtuh. Bagaimana hal ini akan mengguncang Asia Timur? Karena jika Anda berada di Korea Selatan, Anda harus mulai menantang sebagian dari hal ini. Jika Anda berada di Jepang, Anda harus mulai mempertanyakan apakah apa yang telah ada selama 35 tahun terakhir masih akan bertahan hingga esok hari. Ya, tepat sekali. Maksud saya, Anda sudah mendengar keluhan dari Arab Saudi bahwa perisai mereka, pangkalan-pangkalan Amerika ini berubah menjadi sasaran dan kemudian tidak dipertahankan. Dan yang mereka lakukan sekarang adalah menilai kembali apakah mereka memiliki dana untuk menanamkan beberapa triliun dolar, bukan secara individu tetapi secara kolektif ke Amerika Serikat.
Anda tahu, dalam konteks Asia Timur, ini merupakan guncangan besar. Anda belum banyak mendengarnya. Swapseta Grace seperti Jepang. 95% mereka keratang melalui laut. Dari Tilaport Freight. Mitidul intimo regular bad aesthetic thing doan to gathuan. Where they can hold out for 2 or 3 years, and I think they have a couple of weeks or a couple. Dan saya pikir mereka punya waktu beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan, tergantung pada apa mereka bisa mendapatkan pasokan tambahan. Tapi minyak apapun yang mereka dapatkan mulai sekarang akan sangat mahal. Ini sepenuhnya mengguncang upaya pemerintahan Takahashi saat ini untuk mengubah ekonomi Jepang yang bergantung pada minyak. Rencana-rencana itu sudah tidak berlaku lagi. Inflasi akan merajalela, dan biaya segala sesuatu akan naik. Barangkali dan tidak orang berasa seperti orang Amerika, satu orang Earth. Dan tempatnya ini penyakit umum di negara menuju. Bahwa mereka tuak uang, bahwa mereka hidup dari hari. Tidak baik. They're living kind of hand to mouth. Things are not good. And now you have something like this going along where you're. Dan sekarang kita menghadapi situasi seperti ini, di mana, seperti yang kamu tahu, harga bensin dan segala sesuatu yang terkait dengannya sedang naik. Orang-orang berpikir, oh harga bensin naik, ya sudah, jangan terlalu sering pakai mobil. Omong kosong. Mereka bergantung pada ikan. Kapal penangkap ikan, terakhir kali saya periksa, menggunakan banyak solar. Mereka tidak bisa begitu saja berhenti menggunakannya. Maksud saya, kamu sudah melihat Thailand mengatakan bahwa setengah dari armada penangkap ikannya tidak berlayar. Itu berarti kapal-kapal yang tetap berlayar dan harus membayar solar mahal akan mengenakan harga lebih tinggi untuk ikan yang mereka tangkap. Pupuk sekitar 40% diantaranya berasal dari Timur Tengah. Sekarang tidak lagi. Jadi kamu punya situasi di mana kamu membutuhkan pupuk untuk menanam tanaman. Have the fertilizer in order to grow the crops. If you don't, you're in big trouble. Your yields. Jika tidak, kamu akan menghadapi masalah besar. Hasil panenmu akan menurun. Jadi akibatnya, harga makanan akan naik. Kita bergantung pada ekonomi energi. Kamu tahu teman baik kita bersama, Warwick Powell. Dia menulis sebuah buku tentang betapa pentingnya energi dan bagaimana hal itu menjadi faktor penentu seiring dengan kemajuan menuju ekonomi digital. Namun energi tetap menjadi faktor besar ketika kita berurusan dengan ekonomi konvensional. Akibatnya, tidak ada cukup waktu. Jadi hal stereng gourd. Vince marang nempakes rutinal exerius perbaris interpord kipol waharis dalingin. Tias Telialamps dawan tingnya seperti ada lagutin. Donald Trump would fight them as he already has done. Other countries might want to do it, but for instance, negara-negara lain mungkin ingin melakukannya. Tapi, misalnya Eropa sedang panik dan berkata, oh, kami tidak ingin tenaga surya dan angin murah. Kami ingin membangunnya sendiri, meskipun biayanya 2 atau 3 kali lebih mahal. Pertanyaannya adalah, apakah mereka merasa memiliki kemewahan itu di masa depan, atau dalam waktu dekat, atau apakah mereka akan merasa harus bereaksi? Tapi kamu tahu, Glenn, Faligen emersi si tall as solget and betower exligertar tetu ketika kami bermeti monors nomli sor kabara kita tewang bepalsu ini atau itu. Kamu penantaya tumidata as an itu 3 nal test defa. Kami buat dunia tidak tenang. This is what's unsettling the world. You know, in political systems around the world. Dalam sistem politik di seluruh dunia, para pemilih digerakkan oleh rasa takut dan kebencian, karena itu lebih mudah dilakukan, terutama ketika keadaan sedang tidak baik dan ada klaim sederhana bahwa semua masalah bisa diselesaikan dengan sekejap tangan, atau dengan gergaji ajaib dalam konteks kekacauan dan hal-hal semacam itu. Namun dunia tidak bekerja seperti itu. Anda bisa mengganti pemerintahan, tetapi Anda tidak bisa mengubah masalah yang mereka hadapi. Dan tahu kan, bagaimana kita bereaksi terhadap hal ini? Maksud saya Anda kebingungan. Bagaimana mungkin kita bertindak begitu tidak rasional? Dan saya katakan itu karena hidup di zaman yang tidak rasional. Orang-orang menjalani hidup mereka dengan perasaan. Mereka merasa menjadi korban secara emosional. Dan akibatnya, mereka lebih mungkin menyakiti orang lain. Inilah kenyataan menyedihkan dari sifat manusia. The sad reality of human nature. So if you go to other areas south. Jadi jika Anda melihat ke wilayah lain, Korea Selatan juga berada dalam masalah besar. Indonesia memiliki sedikit minyak, tetapi tidak cukup. Malaysia, semua wilayah itu.
Vietnam akan terkena dampak yang sangat berat. Mereka sebelumnya menjadi tempat alternatif untuk mendirikan pabrik dan memproduksi barang dengan bahan baku yang sebagian besar berasal dari Tiongkok, lalu menjualnya sebagai buatan Vietnam. Anda bisa melihat grafik dan melihat bahwa jumlah impor dari Tiongkok kira-kira sebanding dengan peningkatan ekspor ke Amerika Serikat, Eropa, dan tempat lainnya. Harga minyak dan gas yang lebih tinggi, harga energi secara keseluruhan akan sangat-sangat memukul mereka. India berada dalam situasi yang mengerikan. Meskipun mereka mendapat lampu hijau untuk membeli lebih banyak gas dan minyak Rusia, tebak apa? Harganya akan tetap lebih mahal. Mereka akan menghadapi situasi di mana mereka membutuhkan pupuk, solar, dan semua hal lain untuk menjalankan generator. Mereka akan berada dalam masalah yang sangat serius. Mereka bisa saja menyuruh orang bekerja dari rumah, tetapi ini adalah negara yang secara rutin mengalami pemadaman bergilir. Kadang-kadang bahkan pemadaman total, tergantung seberapa parah keadaannya. Energi adalah sesuatu yang kita semua gunakan. Iran tidak hanya menahan Selat Hormuz. Mereka juga menyerang fasilitas yang memproses minyak. Jadi sebanyak apapun minyak yang dimiliki, jika tidak bisa diproses, itu tidak ada gunanya. Hanya sekadar debu, seperti benar-benar merugikan mereka. Semuanya. Tapi seperti kita tahu, Iran mengambil sikap bahwa mereka tidak peduli. Iran has taken the position that we don't care. We've been attacked. No one came to our defense. Kita telah diserang. Tidak ada yang datang membela kita. Karena itu, kita akan melakukan apa yang menurut kita perlu untuk menyelesaikan ini. Dan satu-satunya cara untuk menyelesaikannya adalah membuat Amerika bertekuk lutut, menjatuhkannya, menciptakan depresi global, menyingkirkan Donald Trump, dan menggantinya dengan orang lain. Namun, kerusakan yang ditimbulkan pada pihak lain tidak terhitung. Maksud saya, ini bukan sesuatu yang akan hilang dalam 6 bulan. Ini adalah sesuatu yang akan kita hadapi selama 10 hingga 15 tahun ke depan. Belum lagi setelah itu, ketika kita mulai berurusan dengan terorisme dan ekstremisme yang ditimbulkan oleh hal ini. Maksud saya inilah bagian yang tidak saya mengerti. Jika Anda membaca sejarah, Anda akan tahu bahwa melakukan hal seperti ini tidak membantu. Jadi, mengapa Anda melakukan ini? So the question is, why are you doing them? Nah, ini kembali lagi pada gagasan bahwa ketika suatu negara menghadapi sesuatu yang bersifat eksistensial, apa yang mereka bersedia lakukan saat mereka terpojok, tidak seharusnya ada negara yang ditempatkan dalam posisi seperti itu. Itu kurang lebih juga inti dari pidato perdamaian John F. Kennedy. Jadi bisa dilihat, saya bisa memahami apa yang dilakukan oleh Iran, karena mereka memandang ini sebagai ancaman terhadap keberadaan mereka. Dan saya setuju dengan hal itu. Jika AS dan Israel tidak berhasil menggulingkan rezim dan menghancurkan Iran sebelumnya, dan mereka tidak bisa melakukannya kali ini, maka mereka akan mencoba lagi. Fakta bahwa mereka tidak bisa mempertahankan status quo ini, hanya berada di bawah tekanan seperti ini, sudah berapa lama tekanan ini berlangsung di Iran? Sanksi yang melumpuhkan, ancaman serangan, maksud saya ini tahun 1979. Ya, jadi sudah 47 tahun dan tidak pernah ada usulan tentang bagaimana kita bisa belajar hidup bersama. Satu-satunya hal yang dibicarakan adalah bagaimana kita bisa menyingkirkan Iran. Hanya itu, dan bahkan bukan hanya pemerintahnya. Karena pada akhirnya, jika seseorang menginginkan perubahan rezim tanpa pemerintahan pengganti, sekarang mereka kurang lebih berbicara tentang memecah belah Iran. Jadi ketika Anda menyebut ini sebagai era irasionalitas, saya pikir itu deskripsi yang tepat, karena saya juga melihatnya di Eropa. Sekarang kita menghadapi krisis energi besar-besaran, yang akan berujung pada keruntuhan ekonomi. Dan tentu saja kita mungkin menghadapi perang nuklir. Namun mereka tidak mau mendapatkan energi dari Rusia, yang sebenarnya bisa menstabilkan pasar energi dan perekonomian. Dan mereka menyebut ini sebagai keamanan energi. Ya, dan mereka bahkan tidak mau berbicara dengan Rusia. Mereka sama sekali tidak menginginkan diplomasi. Maksud saya, kalau melihat ke arah yang kita tuju sekarang,
Bahkan jika perang berakhir hari ini, konsekuensinya sudah akan sangat besar. Dan tidak ada kemungkinan perang ini akan berakhir dalam waktu dekat. Namun tidak ada apapun, sama sekali tidak ada yang bisa dilakukan dalam hal diskusi rasional, pembicaraan, diplomasi. Tidak ada sama sekali. Remember Simstinyer, Lewovor Brahimets. But let me just ask more. I just wanted to ask you, do you see the possibility? Saya hanya ingin bertanya, apakah Anda melihat kemungkinan terjadinya momen Westphalia ketika Eropa, seperti yang terjadi antara Katolik dan Protestan dulu, mencapai titik di mana pembantaian begitu besar dan kebangkrutan begitu dalam, sehingga mereka benar-benar tidak bisa lagi melanjutkan perang, baik itu di Ukraina, melalui perantara atau di tempat lain, dan mereka tiba-tiba berkata, baiklah kamu jadi dirimu sendiri, aku jadi diriku sendiri. Kita pertahankan perbatasan masing-masing shootkan ke depan. Menurut Anda, Win, atau apakah itu satu-satunya akhir yang rasional? Dan mengapa Eropa belum blow blitz sendiri? Why hasn't Europe learned from their own history? I don't know, but Saya tidak tahu, tapi saya pikir ini satu-satunya solusi yang rasional. Jika kita tidak menghancurkan diri sendiri, karena itu juga satu-satunya solusi yang rasional selama perang Tingyenhu, Karam Sigam Bulutavalik 10 law. Ini adalah from 1618 to 1648. This was this is what they discovered, that no one power would. Inilah yang mereka temukan, bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menegakkan dominasi atas semuanya. Jadi, tidak akan ada solusi hegemonik. Yang kami lakukan hanyalah saling membunuh dalam jumlah besar, dan keseimbangan kekuasaan akan bergeser jika tampak ada pihak yang benar-benar bisa mendominasi. Lalu akan terjadi penyeimbangan kembali, dan pada akhirnya satu-satunya solusi adalah sekali lagi sistem Westphalia. Artinya, mari kita sepakat memiliki beberapa pusat kekuasaan yang didasarkan pada kesetaraan kedaulatan. Seperti yang kamu katakan, kamu jadi dirimu, aku jadi diriku. Dan kita belum sampai ke sana, karena orang Eropa tidak memiliki imajinasi politik untuk membayangkan apapun selain dominasi. Itulah bagian dari masalah di Eropa. Also in Europe, this is part of the problem. We have a whole political class over the past. Selama 35 tahun terakhir, kita memiliki seluruh kelas politik yang tumbuh dengan gagasan bahwa selama Barat tetap mendominasi, demokrasi liberal dan hak asasi akan berkembang. Kita memasuki semacam zaman keemasan perdamaian, bahkan perdamaian abadi. Itulah dasar ideologi mereka. Jadi gagasan bahwa hegemoni Barat mungkin menurun berarti bagi mereka kembali ke masa lalu yang kejam ketika negara-negara saling bersaing untuk kekuasaan, nilai, dan gagasan. Tapi mengapa? Mereka berpikir, ketika kita dominan, ada kemakmuran dan perdamaian bagi semua orang, dan nilai-nilai kita lebih unggul. Jadi, menurut mereka, tidak ada alternatif yang baik. Itulah mentalitasnya. Tidak ada alternatif selain dominasi Barat. Inilah sebabnya, menurut saya, orang Eropa mempertaruhkan segalanya pada hal itu, dan mereka justru menjadi semakin terjebak secara ideologis setiap kali mereka ditantang. Dan ya, mereka sedang menuju bencana besar, yaitu sama sekali, nama Kano Grace. And there's no room at all for course correction. But what I don't understand is they're repeating the same. Tapi yang tidak saya mengerti adalah bahwa mereka mengulangi kesalahan yang sama seperti pada masa kolonialisme. Maksud saya, dulu kita mengalami masa ketika Barat mendominasi segalanya, secara harfiah, karena mereka mengambil alih semuanya. Itu tidak berhasil. Dan secara teori kita sedang berusaha pulih dari hal itu, dari kolonialisme. Itulah sebabnya negara-negara di selatan global masih menyimpan sedikit rasa dendam, karena mereka telah dieksploitasi dan disalahgunakan selama bertahun-tahun, pemerintahan sah mereka digulingkan, sumber daya mereka diintervensi dan dicuri. Saya bingung karena kita tahu seharusnya kita sedang berusaha keluar dari situasi itu. Understand that we're supposed to be emerging from that, and then you have Rubio saying, "Hey, Dan kemudian ada Rubio yang berkata, "Hey, kamu tahu, mari kita kembalikan masa-masa indah dulu. Bersama-sama kita bisa menjajah kembali dunia." Saya selalu menganggap Eropa lebih canggih daripada, kamu tahu, seseorang seperti Rubio, bahwa mereka memahami Westphalia. Mereka memahami apa yang telah mereka lakukan dalam menjajah dunia. Mereka tidak ingin mengembalikan uangnya, tapi mereka tentu saja berkata, ya, kita seharusnya tidak melakukan itu lagi. Dan sekarang berada di ambang mereka, seperti yang baru saja kami katakan,
dengan gila-gilaan berpegang pada sebuah gagasan yang pada dasarnya adalah penjahan. Well, I'm glad you mentioned Marco Rubio because that's Saya senang kamu menyebut Marco Rubio, karena kurang lebih itulah yang dia katakan di konferensi keamanan Munich pada bulan Februari lalu. Maksudnya, kamu tahu, Eropa dan Barat, dulu kita hebat. Selama 500 tahun, kita memiliki kekaisaran yang membentang di seluruh dunia. Lalu tentu saja, Perang Dunia II terjadi, dan kita mengalami, kamu tahu, komunisme dan dekolonisasi. Pada dasarnya menggambarkan dekolonisasi sebagai sebuah plot komunis, melihat nasional dan dominasi itu. Dan untuk membuatnya, kita harus bersikap tanpa asa perlah. Ini dapat berpower mas, Allah kita sedang mengejar yang lebih tinggi. Itu cukup ekstrem. it's quite extreme, but I don't. But how can you have? Tapi bagaimana mungkin seseorang yang sosiopat seperti itu bisa tampil di depan orang banyak, lalu setengah ruangan berdiri dan bertepuk tangan hanya karena dia tidak sekejam J.D. Vance tahun sebelumnya? Maksud saya, apakah ini semacam sindrom Stockholm, di mana Eropa sudah begitu lama berada di bawah kendali kita sehingga kalau mereka tidak terlalu dipukul keras, mereka justru senang? If they don't get hit too hard, they're happy. Well, the Europeans, they can't, again, they're all... Ya, orang Eropa, mereka tidak bisa, lagi-lagi, mereka baru sekarang melihat satu-satunya jalan mereka untuk menjadi relevan, makmur, dan dominan adalah melalui kemitraan dengan AS. Jadi seperti yang saya katakan, dia bukan J.D. Vance. Selama dia memberi sedikit perhatian kepada orang Eropa, mereka akan sangat-sangat antusias. Tapi ada sesuatu yang kuat dalam gagasan. Jika kamu memiliki gagasan yang mengaitkan kekuasaan dan dominasi dengan nilai-nilai luhur, itu sangat menarik. Dominasi kamu menjadi kekuatan untuk kebaikan, yang pada dasarnya adalah slogan NATO. Kami adalah kekuatan untuk kebaikan. Artinya, jika kamu mendominasi, semua orang akan mendapat manfaat darinya. Dan ada banyak kesamaan antara 35 tahun terakhir dan era kolonial, karena di bawah kolonialisme dunia dibagi menjadi dua kelompok untuk mempromosikan ketidaksetaraan kedaulatan, yaitu kedaulatan untuk kami, tapi tidak untuk kalian. Nah, maksudnya begini, sebagian dunia dianggap beradab. Jika kamu beradab, maka kamu memiliki hak dan juga tanggung jawab yang datang bersama status sebagai negara berdaulat. Jika kamu barbar, tidak beradab, maka kamu tidak memenuhi syarat untuk kedaulatan. Jadi, kamu menciptakan dunia yang membedakan siapa yang berdaulat dan siapa yang tidak, dan pada dasarnya, di mana dominasi dianggap sebagai hal yang baik. Karena bukan hanya satu pihak yang dominan, tetapi juga, kamu bisa pergi ke hutan dan mencivilisasi mereka, sehingga dominasi dan intervensimu menjadi kekuatan untuk kebaikan. Namun yang berbeda di era pasca kolonial adalah kita berkata, baiklah, dulu kita punya yang beradab dan yang barbar, sekarang kita punya demokrasi liberal dan rezim otoriter. Demokrasi liberal seharusnya menikmati kedaulatan penuh, sedangkan yang barbar atau otoriter tidak seharusnya memilikinya. In caps and the way we have straight in strength. No amphithas the musician. This is a force for good as long as we dominate, and also if we can intervene into... Dan juga, jika kita bisa campur tangan di wilayah para barbar atau membantu mereka menyingkirkan otoritarianisme, maka ini adalah kekuatan untuk kebaikan. Dan kita seharusnya melakukannya. Ini bukan hanya hak, tapi juga tanggung jawab. Inilah inti dari tatanan internasional berbasis aturan, gagasan kemanusiaan yang menciptakan pengecualian dari hukum internasional. Inilah yang sedang kita bicarakan, dan kita ingin hal ini kembali di Eropa. Ada rasa kemenuhan sepinggit, sulit untuk disangkal, tapi ya. Bagaimanapun, terima kasih banyak sudah mengikuti. Ini hanya phrase that the both the small. Apa saja? For taking the time. Do you have any final thoughts before we wrap Oh, up? anytime. Yeah, I'm hoping that. Ya, saya berharap orang-orang, maksud saya pikir audiens Anda mungkin setuju dengan Anda. Tapi saya berharap orang lain yang menonton ini memahami bahwa kita berada di tepi jurang, dan di bawah kita terhampar kehancuran nuklir. Jika kita tidak mulai menekan pemerintah kita untuk bersikap rasional, mereka bisa saja melompat begitu saja, berpikir itu lebih baik daripada alternatifnya. Dan sayangnya, mereka akan menyeret kita bersama mereka. And they take us, unfortunately, with them.
Resep Thorsen Medi sekali atas kata-kata bijakmu dan berharap bisa bertemu lagi denganmu, Scree. Ya, sama-sama. Semoga yang terbaik untukmu. All the best.